Halo semuanya, balik lagi di channel Hunter Anime. Kali ini saya mau bahas nih, apakah Boruto akan mati di akhir cerita Boruto to Blue Vortex? Tapi sebelum itu, mari like dan subscribe agar kalian bisa berlangganan video terbaru. Sekarang kita mulai pembahasannya. Jadi Boruto itu karakter utama yang namanya menjadi seri di anime dia sendiri. Dia adalah ninja pelarian dari klan Uzumaki dari sebuah desa bernama Konoha dan keturunan langsung klan Hyuga dari ibunya. Meskipun awalnya benci ayahnya karena urusannya sebagai Hokage, Boruto akhirnya menghormati ayahnya dan tugasnya sebagai Hokage. Terlepas dari itu, ia bersumpah untuk menjadi shinobi seperti mentornya, yaitu Sasuke Uchiha, yang merupakan sahabat dari ayahnya sendiri, yaitu Naruto. Karena Boruto menganggap Sasuke sebagai shinobi kuat, ia bertarung di dunia luar dan menghentikan ancaman yang membahayakan Konoha dari bayang-bayang. Sayangnya Boruto ini dipaksa membelot dari desanya setelah Kawaki memfitnahnya karena membunuh orang tuanya dengan mengubah semua ingatan semua orang tentang Boruto. Namun meskipun kehilangan segaranya, Boruto tetap bertekad untuk membuktikan dia tidak bersalah dan mendapat kembali semua yang diambil dari dirinya. Boruto sendiri di awalnya diceritakan sebagai bocah usia 12 tahun yang sangat mirip dengan Naruto. Tapi setelah dia diusir dari Konoha, dia mengalami luka sayatan di mata kanannya akibat diserang oleh belati Kawaki. Serangan ini mengakibatkan mata Boruto menjadi buta dan merusak pelindung dahi sisi kanan Sasuke yang dia pakai. 1 tahun kemudian, ia menjadi lebih tinggi dan rambutnya menjadi panjang. Ia mulai menakan kemeja berkancing seperti Sasuke. Dan juga setelah Sasuke dikalahkan oleh Grogrim, Boruto mulai membawa pedang Sasuke. 2 tahun kemudian, rambutnya dipangkas dan juga dia menggunakan 3 pin perak yang ada di kerah kanannya yang berbentuk seperti segi enam, persegi panjang, matahari, dan pin lainnya di kirinya yang berbentuk seperti simbol Konoha. Boruto juga menggunakan kalung kedua dengan liontin simbol Uzumaki. Jubahnya berwarna ungu di bagian dalam dan punya kerah terbuka yang terlipat ke bawah. Di lengan kirinya ia menggunakan gelang krem sederhana dan sarung tangan hitam tanpa jari. Karena dia lahir dari orang tua yang sangat kuat, Boruto adalah anak yang sangat berbakat. Dianggap mampu mencapai apapun dalam waktu yang sangat singkat. Setelah mewarisi kejeniusan kakeknya dan kemampuan bertarung ayahnya, dia mendapatkan nilai tertinggi di kelasnya. Dan saat itu, dia dipandang jauh di atas teman sekelasnya. Kehebatannya telah terbukti dalam mengalahkan lawan yang di atas dirinya, seperti Momoshiki dan Urashiki Otsutsuki, dan juga beberapa anggota Kara. Potensinya juga dipandang sebagai ancaman bagi klan Otsutsuki. Tahun setelah meninggalkan desa, Boruto telah menguasai setiap keterampilan dan teknik yang diturunkan Sasuke kepadanya. 2 tahun kemudian, kehebatan Kashinkoji melatihnya dan kemampuan Boruto meningkat pesat. Dia sampai mampu mengalahkan Kode. Bahkan pengetahuannya mengenai pohon Shiju membuat dia sebagai ancaman yang akan dibunuh oleh Jura sebagai pemimpin pohon dewa yang berakal. Dalam Boruto to Blue Vortex, Boruto menjadi tokoh kunci untuk mengalahkan manusia pohon dewa bersama Kawaki karena dia mempunyai kekuatan karma Otsutsuki yang membuatnya bisa memiliki kekuatan tempur yang jauh melebihi shinobi terkuat sekalipun. Boruto sadar bahwa dirinya tidak bisa lari dari takdirnya, dan sebelumnya Momoshiki memperingatkannya bahwa Boruto punya masa depan yang sangat kelam. Saya awalnya berandai-andai kenapa Momoshiki sampai mengatakan hal seperti itu. Apa yang sebenarnya dialami Boruto? Sampai-sampai Boruto sendiri dianggap punya masa depan yang kelam. Ternyata itu adalah kejadian dari teknik omnipotence. Teknik omnipotence membuat memori seluruh masyarakat dunia tentang Boruto dan Kawaki dibalik, sehingga Kawaki dianggap putra dari Hokage ke-7, yaitu Naruto, dan dianggap shinobi yang baik hati. Dan Boruto dianggap anak adopsi Naruto yang kurang ajar dan shinobi buangan balik terbunuhnya Naruto. Meskipun faktanya Naruto tidak pernah mati dan hanya dipenjara Kawaki ke dimensi lain. Sayang, oh 1000 sayang, selama 3 tahun berikutnya, Omnipotence juga menekan rasa kontradiksi yang tersisa. Sehingga Konoha meskipun tahu tubuh Kawaki dimodifikasi Kara, tetap menganggap dia dilahir dan dibesarkan oleh Konoha. Sehingga
Jika mereka dibantah, maka masyarakat Konoha semakin keras dalam menolaknya, bahkan jika dihadapkan oleh bukti otentik. Ketika Saradan dan Sumire ketemu Ada, kata Eida, dia tidak mungkin mengubah kejadian omnipotence, sehingga Eida memikirkan untuk membuat ulang ingatan yang baru, dan tentu membuat resikonya sendiri. Bahkan omnipotence sendiri tidak diketahui oleh pikiran yang dipengaruhinya. Sehingga jika misalnya ada orang yang memberitahu bahwa ingatanmu diubah oleh omnipotence, mereka akan menolak dan menganggap hal itu adalah hal konyol. Dan kalau mereka percaya pun, pengetahuan tentang omnipotence akan memudar dengan sendirinya. Dan di suatu waktu, mereka akan lupa semuanya. Jadi intinya, Boruto itu jadi sendirian dan kehilangan semua orang yang berharga baginya, meskipun secara teknis mereka masih hidup. Ya, karena itu tadi, bayangkan saja, misalkan kamu tuh punya ayah dan ibu, tapi mereka justru tidak mengenalmu, dan bilang kalau kamu itu orang jahat. Bukankah itu rasanya sakit sekali? Dan kamu sebagai anak tidak kuasa untuk mengembalikan ingatan mereka berdua, dan dipaksa menerima nasib itu selamanya. Itulah yang dirasakan Boruto. Tapi Boruto berusaha tetap tegar dan sabar dalam menghadapi fitnah ini. Boruto, yang sabar ya nak. Dan apakah takdir Boruto yang kelam itu? Dia akan mati mengenaskan? Nah, ini yang saya bahas. Kemungkinan Momoshiki itu bermaksud bahwa takdir Boruto yang kelam itu adalah kematiannya yang sangat tragis. Kejadian omnipotence itu hanya awalnya saja, sebagaimana awal cerita dari sebuah film, bukan endingnya. Logikanya seperti itu. Dan bagaimana teori rentetan peristiwa Boruto dan nasibnya yang akan memilukan? Jadi saya berteori bahwa setelah teknik omnipotence, Boruto itu kan keluar dari desa dan akhirnya berlatih dengan Sasuke dan Kashinkoji dalam menghadapi Kode dan mengalahkan Kawaki balik. Tapi setelah mengalahkan Kode, ekor 10 yang diincar oleh Boruto tiba-tiba saja menghilang dan berubah jadi manusia pohon dewa. Di chapter 14, dengan kemampuannya melihat masa depan, Kashinkoji mengatakan pada Boruto bahwa dia akan dibunuh oleh Jura sebagai manusia pohon dewa terkuat. Di akhir chapter ke-13, Jura menembak Boruto dari jarak yang sangat jauh dengan laser biju dama dari matanya. Untungnya saja Jura meleset sehingga Boruto masih bisa selamat karena organ vitalnya aman-aman saja. Ini justru yang saya takutkan, karena Jura itu ke depannya dia tidak akan membuat kesalahan yang sama 2 kali. Sehingga prediksi kematian Boruto yang sangat mengenaskan itu disebabkan karena Jura bisa jadi akan bisa membunuhnya karena Jura berhasil menembak jantungnya atau kepala Boruto. Sialnya Boruto itu nggak punya kemampuan regenerasi. Buktinya ketika Boruto dilumpuhkan oleh Jura, Boruto tidak bisa memulihkan diri dan harus dibantu Konoha dalam menyembuhkan dirinya. Kan ada ninja medis, Min. Oh, nggak semudah itu, kawan. Jura ini pintar dan kejam. Dia sudah memperhitungkan kalau Boruto bisa ditolong oleh teman-temannya. Bisa jadi mereka juga ikut ditembak oleh Jura, sehingga mereka mati semua. Hanya tersisa Kawaki saja, karena Amado sudah memodifikasi dia untuk regenerasi maksimal. Tapi Jura dengan mudah bisa menghajar Kawaki sampai babak belur, seperti yang dilakukan di chapter ke-8. Sehingga Jura bisa membuat Kawaki hancur tak bersisa. Atau Jura memilih untuk mengumpankan Kawaki ke ekor 10 sekalian, atau si Jura sendiri sebagai ekor 10 akan memilih memakan Kawaki langsung. Sehingga Jura langsung berevolusi menjadi pohon dewa yang sangat kuat, dan akhirnya memakan semua kehidupan yang ada di planet bumi. Jura kemudian akan memakan buah cakra itu untuk dirinya sendiri, dan para manusia dewa lainnya akan diberikan porsi juga. Teori saya, ketika Jura berhasil melakukannya, Jura itu akan menjadi sebuah entitas baru yang tidak akan pernah terjadi sebelumnya. Sebuah entitas yang mungkin di teori saya akan memiliki kekuatan melampaui dari Otsutsuki. Kenapa bisa begitu? Karena Jura itu kan dasarnya ekor 10. Kemudian ketika ekor 10 memakan buah cakra yang dia produksi sendiri, maka dia akan bisa lebih kuat dari Otsutsuki. Karena Otsutsuki sebagai alien
dia butuh buah cakra yang dihasilkan oleh pohon Shinju. Dan sebelumnya Otsutsuki itu tidaklah kuat, tapi karena memakan buah Shinju, dia menjadi kuat. Nah, pohon Shinju yang awalnya sudah kuat seperti Jura akan menjadi tambah kuat lagi kalau dia memakan buahnya sendiri. Itu logikanya. Kedua, alternatif kematian Boruto adalah Boruto berhasil mengalahkan Jura dan para manusia pohon dewa lainnya bersama Kawaki dan shinobi dari seluruh dunia. Meskipun akan terjadi banyak korban jiwa, mirip-mirip seperti perang dunia shinobi keempat. Lalu Boruto dan Kawaki akan berkonflik lagi, karena Kawaki ingin dunia shinobi hancur saja, seperti adegan pertama Boruto Naruto yang Next Generation, di mana desa Konoha hancur lebur dan ketuanya bertarung sampai salah satunya mati. Namun, ternyata muncul sebuah villain baru, yaitu Shibai Otsutsuki. Loh, kok bisa Min? Nah, inilah hebatnya Shibai. Dalam chapter 75 Boruto, Amado mengulik Shibai sebagai dewanya Otsutsuki dan sudah menjadi makhluk dengan dimensi yang lebih tinggi. Dan baginya mengatur alam semesta itu seperti mengatur mainan. Dan teori saya, Shibai akan turun lagi ke alam semesta dan bertemu dengan Boruto dan Kawaki. Dengan kekuatannya yang tak tertandingi, Shibai dapat mudah melenyapkan Boruto dan Kawaki. Setelah itu, Shibai langsung membantai seluruh kehidupan di muka bumi. Bahkan kekuatan gabungan dari penerima DNA Shibai seperti Kashinkoji, Eida, Daimon, atau Kode tidak akan bisa melukai Shibai. Lalu Shibai seorang diri menduduki bumi dan memutuskan untuk menghancurkan bumi karena Shibai menganggap bumi adalah aib bagi Otsutsuki. Penyebabnya karena ya kalian tahu sendirilah, bumi itu dianggap sebagai planet yang mempunyai sumber daya alam paling besar. Tapi penduduknya itu berhasil menggagalkan invasi Otsutsuki berkali-kali, sampai-sampai Ishiki sekalipun dikalahkan oleh penduduk bumi, yaitu Naruto dan Sasuke. Apalagi Shibai ini dia tidak butuh cakra dari bumi lagi, karena ya dia sudah jadi dewa. Wow, endingnya sangat gelap. Oke, itu saja teori dari kematian Boruto dan juga apa yang terjadi jika Jura memakan buah cakra. Ngomong-ngomong, makasih semua sudah nonton sampai detik ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.